dari SMK Negeri 2 Pacitan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, semoga kalian masih dalam keadaan sehat semuanya ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. 5M-nya jangan sampai lupa. Ya, 5M apa? Cuci tangan. Jaga jarak, mencuci tangan. Jaga jarak. Memakai masker. Pakai masker. Terus Mengurangi mobilitas. Jaga jarak. mobilitas. Ya, terus jangan lupa 5M-nya itu selalu diterapkan agar kalian dalam keadaan sehat, ya, tidak sakit. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga nanti pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir pembelajaran. Kita berdoa bersama-sama, dipimpin untuk berdoa. Rizal, dipimpin berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya memimpin berdoa di sini. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, bentar. Bu Kurnia absen dulu ya. Rizal Ridon, hadir? Hadir. Oke, Karisma Putri? Karisma Putri hadir. Ya, bentar. Wulan? Hadir, Bu. Wulan Larasati hadir? Hadir, Bu. Oke, Devrika? Hadir, Bu. Devrika hadir? Hadir. Oke, Safirna? Hadir, Bu. Safirna? Hadir, Bu. Oke, Empu Rehan? Hadir, Bu. Hadir. Dista Yuna? Dista ada? Ada, Bu. Oh ya, hadir. Ya, Dista. Ya, alhamdulillah yang hadir pada hari ini banyak juga. Semoga nanti yang masih belum bisa hadir karena sakit dan sebagainya diberikan kesehatan. Ya, oke. Di sini Bu Kurnia mau mengajarkan tentang logika algoritma. Ya, jadi logika algoritma itu apa? Ya, jadi pernah nggak kalian punya permasalahan? Punya permasalahan nggak? Pernah nggak punya permasalahan?
Banyak, Bu. Nah, banyak ya. Jadi untuk memecahkan suatu permasalahan, kalian harus mempelajari logika dan algoritma. Jadi logika algoritma itu apabila kalian nanti menemukan permasalahan setiap hari, ya kalian bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di lingkungan kalian, permasalahan pada diri kalian, itu nanti kita akan mempelajari bagaimana kita bisa memecahkan dengan logika dan algoritma. Jadi sangat penting sekali untuk mempelajari logika dan algoritma ini itu. Nah, sekarang coba kalau menurut kalian logika itu apa? Logika adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat, atau cara kita belajar berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Oke, berarti jadi untuk logika itu seperti itu. Jadi kita berpikir mana yang benar dan mana yang salah itu memakai logika. Ya, jadi kenapa kok logika itu harus dipelajari? Biar kalian nanti mudah untuk mengatasi suatu permasalahan. Ya, contohnya permasalahan sehari-hari. Dan yang di sini Bu Kurnia lebih menekankan lagi untuk ketika nanti kalian menghadapi rumus di dalam Excel, itu kamu harus bisa memakai logikanya. Ya, biar nanti rumus-rumus yang kamu lakukan itu bisa berjalan dengan benar, tidak error. Ya, jadi gimana caranya saya harus menempatkan yang benar. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Ketika saya seperti ini nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi belajar untuk berpikir. Ya, oke, kita semangat dulu ya. Kita tepuk semangat biar kita lebih semangat lagi untuk belajar ke depannya. Biar nggak ngantuk. Ya, oke, dikasih aba-aba Bu Kurnia untuk tepuk semangat. Ya, Pak, tepuk semangat. 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 Oke, biar semangat lagi ya. Sekarang Bu Kurnia mau presentasi. Ya, nanti kalian bisa lihat presentasinya. Setelah presentasinya selesai, nanti kalian bisa diskusi dengan teman-temannya. Untuk logika dan algoritma ini, untuk pembelajaran kali ini, untuk KIKD-nya, ya, untuk kompetensinya, yaitu 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer, terus 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah, ya. Terus indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1 menjelaskan konsep logika dan algoritma. Jadi kalian harus bisa menjelaskan konsep logika dan algoritma tujuannya nanti ya. Yang nomor 2 menjelaskan lambang flowchart. Jadi nanti ada lambang-lambang flowchart yang harus bisa kamu jelaskan. Yang ketiga, menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang untuk logika. Logika sendiri itu apa? Ya, logika adalah studi tentang penalaran yang benar dan salah. Yang ketiga, yaitu algoritma. Algoritma itu apa? Ya, sekarang algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau penyelesaian suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Itu algoritma. Sekarang flowchart, yaitu flowchart adalah bagian atau chart, ya, bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam
program atau merupakan prosedur sistem secara logika. Nah, di sini ada simbol dan fungsi flowchart. Ini ada simbol seperti ini. Ya, ini simbol ini digunakan untuk awal dan akhir proses dari start dan end. Ya, kalau ini adalah row atau panah untuk aliran data. Yang ini adalah input output. Jadi data yang dimasukkan dan data yang dikeluarkan. Kalau yang ini adalah proses. Nah, ini adalah proses. Kalau yang ini adalah decision. Ya, kondisi. Kondisinya bagaimana? Ini nanti masuk ke sini. Nah, untuk membuat flowchart, ya, untuk membuat flowchart itu kita pakai Draw Express. Ya, Draw Express itu seperti ini. Ya, ketika nanti dibuka, itu akan ada ini cara membuat flowchart yang di Draw Express tadi. Bu Kurnia coba untuk mempraktekkan yang Draw Express tadi. Ini Draw Express itu yang ini, Draw Express yang tadi gambarnya seperti yang Bu Kurnia tadi presentasikan, itu diklik. Kalau kalian mau membuat, ini ada tanda plus yang ada di bawah, itu silahkan kalian klik. Ya. Nanti akan ada new diagram sama new project. Ya, kalian pilih yang new diagram, diklik. Nah, langsung di create. Ya, nanti akan muncul lembar kerja seperti ini. Ya, di atas itu ada undo dan lain sebagainya, itu ada untuk warna, ada palet warna itu, terus yang sebelahnya itu galeri untuk ini saya klik galeri ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya, karena kalian mau menggunakan flowchart, di sini ada flowchart ya. Di sini kamu bisa milih-milih yang mulai tadi mana. Pertama proses itu pasti mulai. Nih. Nah, ini langsung dibawa ke sini. Kalau ini mau ditulisi mulai, ini kalian klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Kita ketik mulai. Oke. Dia akan masuk ke situ. Ya. Setelah itu mungkin mau proses. Ya, membuat kopi tadi, prosesnya apa saja yang di situ. Ya, sama nanti diklik ya, siapkan gelas, namanya gitu. Terus siapkan kopi, siapkan gula. Mau membuat kopi, berarti di sini ada input. Ya, ada input namanya ya. Terus ini nanti mau dibuat apa? Banyak gini, masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Oke. Nah, ini masuk ke input dan seterusnya. Ya. Sampai di sini paham ya? Ya, mungkin kalian bisa langsung mempraktekkan, nanti bisa download, silahkan download dan dipraktekkan. Ini sangat menarik sekali. Contoh, ini contoh algoritma. Algoritma itu seperti apa ya Bu ya? Jadi algoritma itu langkah-langkah. Jadi langkah yang kamu lakukan untuk memecahkan suatu permasalahan boleh, atau melakukan sesuatu. Nah, itu harus ada langkah-langkahnya. Kalau seandainya langkah-langkah ini tidak berurutan, hasilnya juga tidak akan benar. Jadi ketika kamu menggunakan fungsi if, rumus-rumus, itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ketika dia membaca belum sampai dengan rumus yang ada, dia akan membaca terus. Sekarang karena materinya sudah sampai flowchart tadi, sekarang
waktunya diskusi. Oke. Nah, coba sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut yang didiskusikan. Oke, jadi nanti dibentuk kelompok diskusi, ya, yang terdiri dari 3 sampai 4 siswa dalam satu kelompok, ya. Nanti kalian buat, terus kalian diskusikan bersama-sama, ya. Buat kelompok grup diskusi di WA group, ya, biar nanti temanmu yang tidak bisa online hari ini karena paketannya tidak punya, bisa ikut diskusi di dalam WA group tersebut, ya. Terus nanti Bu Kurnia dimasukkan ke WA tersebut agar bisa memantau kegiatan diskusi kalian. Bagaimana kalian diskusi di situ, bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kalian mengatur semua pekerjaan yang ada di diskusi tersebut, mungkin bagiannya ini bagiannya ini, sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekarang silakan masuk ke grup kelompok kalian, silakan dibuat kelompoknya, silakan didiskusikan tadi materi diskusi tadi, kamu buka yang LKPD-nya, LKPD-nya dibuka, diskusinya dibuka lagi, ya, apa yang harus kamu diskusikan. Oke, sekarang silahkan grupnya dibentuk. Nanti Bu Kurnia mantau dari situ. LKPD-nya dibuka, silahkan didiskusikan dengan temannya. Ya, kamu mau diskusinya dibagi-bagi, biar nanti tidak terlalu banyak yang dikerjakan oleh teman-temanmu, jadi dibagi-bagi biar cepat selesai. Ini sudah dibentuk kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 ini sudah terbentuk. Silakan kalian diskusi di kelompok tersebut. Kelompok 5 sudah mulai, ya, membagi tugas dengan teman-temannya. Oke. Jadi siapa yang mengerjakan nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang browsing, siapa yang mau praktek, silakan. Yang sudah download aplikasi, silakan di share screen, dikirimkan ke kelompok juga boleh. Ya, jadi kamu screenshot, kamu kirimkan kalau kelompok kamu sudah mendownload aplikasi tersebut. Yang mau dipresentasikan silahkan dipelajari. Yang mau presentasi siapa, silahkan nanti dipelajari. Nanti dipilih bagian yang presentasi siapa. Ya. Ini Bu Kurnia sambil lihat keaktifan kalian berdiskusi di sini, dan Bu Kurnia nilai juga keaktifannya. Kalian sudah sampai mana? Kalian mengerjakan apa saja? Kelompok 5 sudah mulai membuat algoritmanya. Nah, coba siapa yang mau download aplikasi? Silahkan di-download aplikasinya, silahkan dibuat seperti yang Bu Kurnia contohkan tadi. Coba dicoba-coba. Ya, tadi sekilas Bu Kurnia sudah menjelaskan cara memakainya. Ada yang sudah mendownload Draw Express. Pak, silakan yang sudah mendownload bisa di-share. Oke, ini Vidi sudah mendownload. Bagus, Fit. Coba kamu, Fit, kamu klik Draw Express slide tadi, silahkan dicoba. Ya, kelompok yang lain mungkin yang sudah mendownload aplikasinya seperti yang Bu Kurnia
contohkan tadi. Ini kalian klik ya. Pertama yang bawahnya ada tanda plus. Silahkan tadi mana ya? Nah, coba siapkan 1 bungkus mie instan, telur. Mulai tadi apa simbolnya? Ya. Terus siapkan 1 bungkus mie instan. Ini berarti masih proses. Telur, sawi, dan wortel. Kemana gitu. Ini masih proses. Terus masukkan air 2 gelas ke dalam panci. Makanya gitu seperti itu. Itu sudah mulai input. Jadi mulai jajaran ginjang. Kalau ini masih proses itu yang kotak tadi. Nanti dicoba ya untuk yang sudah mendownload Draw Express. Silahkan dicoba untuk membuat flowchart-nya. Ini sambil Bu Kurnia menilai yang diskusi di dalam grup. Silahkan terus untuk berdiskusi sampai selesai. Ya, sampai selesai nanti hasilnya bisa dipresentasikan. Bagus, ini Vidi sudah bisa mencoba. Silakan yang lain juga mencoba-coba ya. Oke, ini Tengku Rehan juga sudah mulai masuk ke aplikasi. Oke, ini mulai Julia sudah mulai mau download. Oke, bagus. Ya, silakan di-download, berarti mulai dibuka di situ. Dicoba untuk menggunakan diklik, ditahan, digeser. Oh, seperti ini. Kalau membuat tulisannya seperti ini. Ya, dicoba-coba. Kalian nanti akan terbiasa untuk membuatnya, enggak kesulitan. Kalau awal masih sulit karena HP itu kan layarnya juga kecil, jadi agak sulit juga untuk menggunakannya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti kalian akan lebih mudah. Ini sudah banyak yang selesai kayaknya. Ini Devrika ini juga sudah selesai. Disiapkan yang mau presentasi dulu siapa? Nah, oke. Ada yang sudah selesai? Yang mau presentasi siapa? Yang mau presentasi kelompoknya siapa? Untuk kelompoknya Tengku Rehan. Untuk kelompoknya Tengku Rehan silahkan presentasi. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan dibacakan Tengku Rehan untuk hasil dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelompok 1 akan membahasakan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu yang pertama, mengapa logika harus dipelajari. Jawabannya, agar kita semua bisa menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, dan apabila kita mempelajari logika dengan baik, maka kita juga. Yang lain di-mute ya. Yang lain di-mute. Nomor 2, bagaimana apabila logika itu tidak dipelajari dan tidak kamu gunakan dengan baik? Jawabannya, kalau kita tidak mempelajari logika, maka kita akan kesulitan untuk memecahkan suatu masalah dan mengambil suatu keputusan. Karena dalam logika, kita dituntut untuk berpikir secara sistematis dan tepat. Oke. Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, apa keuntungannya apabila kamu mempelajari logika dan algoritma? Jawabannya, yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Nomor 2, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Untuk soal nomor 4, coba kamu ceritakan langkah-langkah memasak mie instan yang enak. Yang pertama, siapkan 1 bungkus mie instan. Kedua, masukkan 400 ml air atau 2 gelas. Yang ketiga, masukkan 400 ml air ke dalam panci. Nomor 4, masak air
Nomor 5, apabila air mendidih, masukkan mie. Nomor 6, apabila mie sudah matang, masukkan bumbu. Nomor 7, aduk hingga rata. Nomor 8, disisihkan. Apabila kamu masak mie instan dengan langkah yang salah, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah rasa mie menjadi tidak enak. Kemudian nomor 5, masukkan langkah-langkah cerita yang kamu buat ke lambang flowchart yang kamu gunakan pada aplikasi Draw Express Lite. Itu pertama kita mulai itu menggunakan logo atau lambang oval. Ya. Kemudian siapkan, itu ada tanda panah ke bawah, siapkan 1 bungkus mie instan dan 400 ml air. Itu adalah input. Ini lambang proses yang ini. Iya. Ya. Proses ini ya. Kemudian anak panah lagi ke bawah, masukkan 400 ml air ke dalam panci. Kemudian lanjut lagi ke masak air hingga mendidih. Kemudian pada waktu air sudah mendidih, itu masukkan mie. Ya. Untuk inputnya masukkan mie. Kemudian itu maksudnya dari anak panah itu jika air belum mendidih maka dimasak lagi hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih masukkan mie. Kemudian masukkan mie, masak hingga matang. Itu ada anak panah berbentuk seperti repeat atau replay, itu maksudnya adalah jika mie belum matang itu dimasak lagi hingga matang. Kemudian setelah mie matang itu inputnya masuk bumbu, kemudian diproseskan, aduk hingga rata, kemudian sajikan. Itu outputnya sajikan dan selesai. Bagus. Ini adalah pekerjaan dari kelompoknya Rehan, sangat bagus sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah ada, Frika, silakan ditanggapi untuk kelompok temanmu tadi. Silakan. Ya mungkin tambahannya hanya kan yang nomor 4 tadi langkah-langkah untuk masak mie instan yang enak. Jadi ya, orang itu selain memasak mie, memakai mie, biasanya lebih nikmat tuh ditambah seperti telur, sawi dan juga wortel gitu Bu. Jadi dalam satu tahap tadi yang baru proses pengolahan yang kotak itu ditambahi gitu agar lebih enak dalam penyajian. Lalu pada flow artnya yang pertama yaitu lambang lonjong ke bawah ke samping, yaitu untuk mulai dan juga untuk mengakhiri. Untuk yang ini kita mulai. Lalu yang tahap 2 yaitu kotak yang artinya proses pengolahan, seperti siapkan 1 bungkus mie instan tadi, telur, sawi, wortel dan juga 400 ml air serta. Lalu yang proses ketiga yaitu jajar genjang, artinya proses kita memasukkan ataupun mengeluarkan, tapi untuk yang ini kita memasukkan air ke dalam panci tadi. Lalu tahap keempat yaitu memasak. Yang kelima yaitu mendidih. Langsung kita ke tahap masukkan mie dan juga sayur. Apabila belum, kita harus menunggu sampai mendidih, sampai itu benar-benar mendidih. Lalu jika sudah mendidih, kita masukkan mie dan sayurnya tadi, dan juga setelah itu ada tahapan matang. Apabila matang, tahapan sudah selesai, bisa disajikan dengan jajar genjang, yaitu mengeluarkan proses mengeluarkan bahan tadi. Apabila belum matang, tahapan kembali memasukkan mie dan sayur dan juga memasaknya kembali. Begitu Bu. Terima kasih. Oke, bagus tanggapan dari Devrika, dari kelompoknya Devrika, cukup bagus juga. Jadi tadi perbedaannya ketika memasukkan air itu untuk kelompok yang satunya itu masih kotak, berarti itu masih proses. Jadi kalau memasukkan air itu sudah harus ke jajaran genjang. Ya, untuk kesimpulan hari ini, Rizal silahkan untuk membuat kesimpulan. Terima kasih
untuk kesimpulannya pembelajaran kita, nggih. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin saya sampaikan dulu pengertian dari logika, yang merupakan satu cara kita belajar berpikir, di mana yang benar dan mana yang salah. Dan memahami logika membantu kita menghindari kesalahan dalam penalaran. Sedangkan algoritma sendiri adalah urutan atau langkah-langkah untuk menghitung atau menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam flowchart dan menggunakan simbol-simbol yang sesuai seperti yang telah kita kerjakan di tugas kelompok tadi. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Rizal. Untuk kesimpulannya itu sudah bagus sekali, sudah memenuhi semua materi pada hari ini. Seperti itu, logika itu apa, ya, algoritma itu apa, flowchart itu seperti apa, dan lain sebagainya, dan bagaimana kalian harus menggunakan algoritma dan memasukkannya ke dalam flowchart. Mungkin ada pertanyaan? Iya Bu, saya ingin bertanya. Gimana, Marta ya? Ya Marta, tanya apa Marta? Saya ingin bertanya Bu, bagaimana caranya agar logika kita itu bisa berjalan dengan baik? Untuk logika, agar logika kita itu bisa berjalan dengan baik, kita harus sering-sering untuk mengasahnya, sering-sering untuk berpikir. Ya, jadi kalau untuk seperti kalian sering-sering digunakan untuk belajar, memecahkan suatu permasalahan, untuk diskusi dan lain sebagainya, itu akan mengasah logika kita. Ya, jadi seperti itu harus sering-sering diasah, membaca buku dan lain sebagainya. Itu akan membuat logika kita itu berkembang dengan baik. Saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Ya, kita ketemu untuk pembelajaran yang akan datang, yaitu masih dalam pembelajaran logika dan algoritma. Ya, tapi untuk praktek yang lebih detail lagi. Ya, tadi hanya pengenalan saja, tapi untuk yang selanjutnya itu adalah menggunakan bagaimana kalau menggunakan ke dalam flowchart yang lebih rumit lagi. Umpamanya kalian membuat fungsi if, ya, atau rumus-rumus matematika bisa dimasukkan ke dalam flowchart tersebut, ya, karena itu juga bisa dibuat untuk pemrograman. Jadi ketika kamu memasukkan angka seperti ini, maka akan keluarnya seperti ini. Itu akan sangat berguna sekali untuk kalian ke depannya, ya. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dari Bu Kurnia dikerjakan, ya. Untuk soal yang ada di modul dan di LKPD silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, nanti hasilnya dikumpulkan di Google Classroom. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan main kemana-mana selama masa PPKM, ya, jangan main kemana-mana kalau tidak penting sekali. Kalau harus kalian keluar, gunakan selalu masker, ya. Kalau habis dari mana-mana jangan lupa cuci tangan. Ya, jadi jaga kesehatan masing-masing. Oke, paham ya? Semoga kalian nanti minggu depan kita bisa ketemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, sekarang kita pimpin berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian semua semoga masih selalu diberikan kesehatan. Kamu dan keluarga kamu semoga semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, sekarang dipimpin berdoa. Rizal, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga nanti pembelajaran pada hari ini benar-benar bisa kamu ambil manfaatnya. Amin. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya,
jaga selalu kesehatannya. Semoga kita masih bisa bertemu untuk kesempatan minggu depan. Ya, sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini, kita tepuk semangat dulu, ya, biar kita semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, semoga nanti kita belajarnya sudah nggak online lagi. Ya, pandeminya segera berlalu, coronanya sudah berlalu, nanti kita kembali ke sekolah. Ya, oke, biar semangat untuk kedepannya, kita tepuk semangat dulu. Ya, Kurnia beri apa-apa ya. Bentar. Ya, tepuk semangat.